Ya, 3 tahun lip sync aja gitu awalnya. Ya, saya mau pamit dulu. Ini astagfirullahaladzim, kaget mau balik, mau pamit, udah malam ini. Gitu. Iya, aduh masih pengen banget ya. Terus abis dari sini mau kemana? Mau nganjang. Mau apa? Nganjang. Iya, maaf maaf ya. Pulang langsung pulang. Iya, pulang. Iya, pulang. Ya, Beko pulang. Awas lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video gua. Kali ini gua udah bersama Bang Madun alias Nyak Kopsa. Iya. Iya apa nih? Iya, Nyak Kopsa. Oke. Lu dari mana, Dong? Ya, itu dari rumah tadi, dari rumah. Terus ngapain mau wawancarai gua? Tadi kan makan tuh. Terus nyobain. gimana masakannya? Waduh. Enak, Betawi ya? Betawi banget Iya. itu. Semoga barokah. Amin ya Allah. Apa yang lo omongin sama gua? Jadi gini, sebenarnya ini kok kepo nih, Bang. Kepo sama gua? Kepo banget nih. Gua janda loh. Masa sih? Iya. Jadi kepo banget nih. Kan lagi viral nih video-video Abang nih. Ngomongnya keras, anak laki mah. Video-video Abang ini lagi viral banget nih ya Iya, kan. terus Awal mulanya tuh video pertamanya apa sih, Bang? awal pertama video gua udah 2 tahun ngejalanin Instagram, 3 tahun lah ya. 3 tahun. Lip sync aja gitu awalnya. Yang kedua karena udah jenuh sama lip sync, akhirnya gua menggantikan konten gua dengan cara ngomong Betawi zaman dulu. Kebetulan emang gua punya ilmu namanya Betawi zaman dulu yang orang sekarang anak muda jarang yang pada ngerti. Sebenarnya tujuan gua supaya anak muda Betawi nih dimanapun berada, mau di Depok tuh banyak orang Betawi di Depok, Bekasi, Tangerang, Jakarta, kan bejubek namanya orang Betawi ya, di mana-mana aja ada. Gua kepengen namanya di Betawi ini anak-anak muda jangan pada narkoba. Bener. Tujuan gua biar supaya mengayomi anak-anak semua begitu. Terus apa lagi lo ngomongin? Nanya apa lagi? Nah, itu kan banyak banget ya. Itu video-video si Abang ini kan lucu-lucu banget nih, Iya. yang kayak bikin orang kaget. Nendang Itu gidir, iya, apa segala nendang macam. drum. Kalau ada saya mungkin saya yang ditendang gitu. Emang Itu tetangga sebelah kalau misalkan Abang lagi bikin video gitu suka kaget nggak sih, Bang? tetangga sih awalnya yang baru-baru ngontrak nih awalnya nih kadang-kadang gua kan tahu orang ngontrak baru, gua bilangin dulu, "Pok, kita mau bikin video, emang kita bikin kontennya begini. Pokoknya mah jangan pada jantungan. Kita omongin dulu, kita nggak sembarangan. Takutnya namanya nenek jantungan." Iya, bener, main banting-banting aja kan. Foto copot jantungnya. Betul, copot. Gitu kan bisa ditaruh lagi. Iya. Langsung dikuburin. Nggak hidup dong. Nah, begitu. Kita intinya mah emang di sini di kampung udah tahu banget kita, karakter kita, emang ngomong kita kan tinggi. Kita nggak pernah ngomong rendah. Karena apa, naluri kita emang harus tinggi ngomong. Kalau kagak tinggi, omongan kita kagak dipakai zaman sekarang sama anak muda. Betul. Anak muda sekarang udah tahu sendiri kan. Iya, ngomong pada tinggi-tinggi. Salah. Anak muda sekarang kalau kagak digebrak-gebrak, itu kagak bakalan didengerin. Bener sih. Otaknya pada didengkul. Begitu. Lama responnya ya. Kalau main, kalau kagak dikasarin begitu. Kita kan yang penting jangan main tangan. Bener. Kalau main tangan jangan main kekerasan, namanya manusia mah kudu dielus dulu, kagak langsung jadi orang bener. Bener sih. Begitu tuh. Anak zaman sekarang ngomong gitu ya. Makanya, lu udah bener apa belum? Allah a'lam, bisawab. Tapi udah bener namanya. Insya Allah benar. Jangan insya Allah bener, belajar jadi orang bener. Kalau kita belum bener, nggak langsung jadi orang bener. Amin, mudah-mudahan ya. Ya amin, insya Allah. Apapun. Jadi kegiatan selain ngubrak-ngubrak panci itu apa sih, Bang, seharian? Kegiatan gua saban hari bikin bumbu di dapur, di warung. bikin bumbu. Karena proporsi gua awalnya rumah makan dari tahun 1997 gua udah buka usaha di gerobak. Lama. Emang anak sekarang baru 2 tahun belajar dagang udah pada bangkrut, pada sabar. Iya. Dari tahun 97 Iya, Bang, ya. betul. Dan akhirnya sekarang punya tempat sendiri, Bang, ya, rumah makan ya. Alhamdulillahirobbilalamin, tempat sih kita yang penting mah orang pada respon aja masakan kita, karena kita emang pengen mempromosikan budaya Betawi zaman dulu sama makanan Betawi plus siput ala Betawi. Kalau siput ala bagaimana? Kita emang Betawi gitu. Udah, kita yang penting mau Betawi pada sehat.
Tadi saya makan di situ enak banget sumpah. Enak. Jengkolnya mantep banget. Rasa Betawi banget ya. Betawi banget. Nggak pakai Jengkolnya dimacem-macemin tuh enak bumbu. banget ya. Natural banget. Ya. Amin ya Allah, doain Maya biasa. Ini ngomong kita nggak bau jengkol kan bang ya? Kagak. Orang Betawi kalau kagak makan jengkol kagak sedep. Tapi enak sumpah jengkol. Amin amin. Berarti- Apalagi ngomong. Berarti kegiatan tuh selain itu bukan Banyak. soal- Bukan gue mah dari di rumah kadang-kadang gue masakin anak gua, gue masakin bini gua, biarpun katanya gue begini, bini gua sayang banget sama gua karena dia tahu banget gue bagaimana tanggung jawab sama anak sama bini. Yang penting makan intinya kita tanggung jawab. Masalah kita perbuatan makan Allah yang punya Betul, urusan. betul. Nah, semenjak abang viral itu ada efeknya nggak sih bang kehidupan keseharian abang? Efeknya ya cuma dikenal orang, diundang orang. Orang banyak yang pada sayang sama kita, pada suka, pada tahu kita. Oh begitunya, masa Allahnya, barakallah ya biar sehat terus. Banyak yang respon begitu. Alhamdulillah netizen nggak ada. Netizen ya? Karena kita emang netizen sih ada, cuma kadang-kadang kita nggak eruin, bodo amat terserah dia. Pasti mau ada yang apa. komen-komen itu. Lah banyak, kalau kita mengirim dia kita ya pada degleng kepala Puyeng kepala kita sendiri. Puyeng, ngapain kita ngomongnya begitu? Bener. Orang kagak beres begitu. Betul sih. Kalau dilihat-lihat juga emang Bang Madun ini sangat natural sekali bang ya. Amin. Ceplas-ceplos Iya. orangnya. Kagak pakai skenario ngomongnya. Enggak benar. Sangat Kagak ceplas-ceplos. tegas. Betul betul. Iya. Merepresentasikan sebagai mama Betawi banget ya. Iya. Karena dulu gua pernah jadi kongkong, pulang kaki pantas karena gua emang ada sedikit kemayu. Terus lagi gua lebih deket sama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di kampungan gua nih pada demen banget sama gua. Kalau pada ngerujak gua yang dipanggil. Bikin rujak lah gua panggil lama-lama panggil lu pakai gini aja akhirnya tuh. Dan akhirnya ke bawah sampai sekarang Betul. karakter itu. Karena emang karakter gua dulu emang gua waktu belum gua bantingin panci gua ngedok-dok panci. Emang gua kadang-kadang kalau nyuruh makan anak gua pakai panci. untuk Makan makan. pada iya. Nah, dari situ teman-teman gua nih banyak yang curhat sama gua. Nah, gimana sih kalau ngadepin tuh suami suka doyan jajan? Gimana ya lu sabar jadi perempuan. Emang laki lu lagi dikasih ujian, dia lagi tergoda sama perempuan. Kalau lu nya emosi, otomatis kagak masalah itu kagak bakal Benar. beres. Betul. Gue bilang sama tubuh temen gue, lu jadi air aja, biar laki lu lagi jadi api. Kalau lu jadi air terus, insya Allah suatu saat laki lu ngikutin lu jadi Betul. air. Kalau dua-duanya api repot ya. Repot kebakar rumah lu. Ukuran lu rumah tangga lu kagak bakalan beres. Paham lu? Nasehatin mah, omongin mah. Ya kagak boleh begitu. Namanya orang itu punya hati berbeda. Satu rumah tangga itu berbeda-beda. Satu pun aja beda-beda wataknya. Kudu kita yang ngalah, kita yang ngerti, kita yang waras, kita yang mengalah. Jangan kagak dia mengalah bagaimana urusannya. Repot. Bisa pada masuk lagi ke Indonesia. Gitu. Iya. Sekarang anak udah berapa? Ya. Anak gua semererodan, banyak betul. Udah berapa tuh? Anak gua yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cowok, yang keempat cowok, yang kelima cowok. Semuanya ada 5. Udah 5. Yang hidup ada 3, yang meninggal ada 2. Udah 2 ini. Ada 2, cuma masih orok meninggalnya. Yang pertama alhamdulillah kuliah udah semester 5. Yang kedua yang nomor 3 di pesantren SMP kelas 2. Yang ketiga kelas 3 SD. Yang kelima udah meninggal. Jadi semuanya ada 5. Semuanya ada 5. Cuman yang masih hidup ada 3. Iya, kayak babangnya semua wataknya. Rencana dari ketiga anak ini ada yang bakal nerusin nggak sih tuh rumah makan Wallahu alam. Bang Madun? Karena gua nggak mau memaksain kehendak anak. Iya. Gua udah nyekolah anak aja udah alhamdulillah. Begitu. Bener. Sekarang kita pengen anak pinter, kita jangan menuntut sama anak kita. Kita udah muliain anak tinggi. Nah, suatu saat kita punya hati. Kalau anak gua jadi polisi, gua bisa bahagia karena gua udah jadi polisi. Itu namanya keinginan orang tua yang terlalu betul kebanyakan. Intinya kita sebagai orang tua, seandainya kita menyekolahin anak dimanapun dia, apa kedokteran, apa polisi, apa segala macam, kita minta aja doa sama Allah. Amin. Semoga anak-anak kita dikasih hidayah supaya dia sayang sama anak, sama orang tuanya, Betul. sama mertuanya khususnya juga. Betul. Kita makanya ngajarin baik-baik aja. Iya. Biar kata mulu kita kayak comberan juga. Tapi kalau untuk harapan Bang Madun sendiri, kalau untuk anak nih kira-kira mau jadi apa sih Bang? Ada nggak harapan? Kalau anak yang penting jadi orang baik. Lo mau jadi siapa kek, yang penting jadi orang baik. Lo jangan lupa sama sholat. Itu Oke, doang. itu. Sebadung apapun lu, sholat jangan pernah ditinggalin. Tiang agama sih Bang. Oh nggak boleh, sholat itu penting. Bener-bener. Biar lu tukang mabok kek, biar lu tukang apa kek, biar lu tukang gile kek, sholat mah penting. Jangan begitu, sholat yang ketinggalan, lo mati bawa apa lu. Karena sholat yang mencegah semuanya Bang. Bukan main. Insya Allah dari sholat itu kita bisa berubah. Insya Karena Allah. kita kena wudhu terus. Bener-bener. Muka kita bercahaya. Lu jarang sholat lu.
Cuci muka doang. Insya Allah habis dari sini saya bakal rajin sholat. Iya harus. Jangan pakai insya Allah, harus. Harus. Bismillah. Bismillah enggak. Udah pokoknya harus. Siap. Yakin. Siap. Iya nak. Rencana deket, plan apa nih bang? Kalau ada yang gua diajakin buat hibur masyarakat luas, gua kepengen jadi orang yang bisa menghibur orang banyak, bisa orang bahagia. Karena gua juga kan gua udah banyak istilah kata gua mau ngebantu orang juga, ya kemungkinan orang melihat gua bisa membantu dia karena dia bisa bahagia. Ya ke depannya sih kalau ada misalnya stasiun TV yang mau manggil ya silakan begitu, gua mah mau aja. Kayak apa juga hayu. Kalau endorse gitu terima. Ya betul aja, cuman gua juga kagak nuntut apa-apa. Kalau media nggak punya duit gua bantu. Sekalipun dia punya duit gua ambil. Mak, ini buat emak. Gua juga nggak minta apa-apa sih sama orang. Gua mintanya mau Allah aja supaya anak-anak gua yang kepada gua sekolahin dari hasil keringat gua semoga menjadi orang yang benar. Ini bentuk ketulusan bang ya. Ketulusan, insya Allah. Tapi kalau kita dibagi duit mah kita ambil. Bener. Iya. Begitu. Jarang konten kreator kayak seorang Bang Madun. Doain aja semoga begitu semua orang berkah. Iya, amin. Mudah-mudahan begitu bang. Itu tulus. Jangan kemadakan duit jadi orang mah. Lu cari, pahala lu cari. Kalau untuk jadi seorang Bang Madun itu sulit nggak sih bang? Lah kalau jadi gua mah istilah kata begini. Sebenarnya mah karakter itu namanya orang punya leluconan kan, kadang-kadang namanya artis aja punya karismatik tersendiri ya. Dia berlakon sebagai siapa, kebetulan gue berlakon sebagai nenek-nenek zaman dulu. Jadi orang nganggap gue tuh nyanyi aja, udah begitu. Jadi kalau misalnya dari keluarga kan kadang-kadang ada yang pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Itu kan walau alam. Karena gue juga di keluarga gue pada sayang sama gue, pada ngertiin gue, pada support gue. Jadi gue akhirnya enjoy membuat apapun. Tapi mungkin ada yang sulit nih orang tiruin nih. Salah satunya bentuk keikhlasan dan ketulusan Bang Madun nih. Ikhlas itu sangat sulit sekali karena orang jarang yang pada ikhlas. Bener-bener zaman sekarang lagi. Zaman sekarang. Jangankan sama orang lain, sama saudara pun juga jarang yang pada ikhlas dan redo. Makanya lu sebagai anak muda, khususnya nih yang baru merintis usaha, yang baru merintis bikin vlog, lu prinsiplah dengan ketulusan hati lu untuk membuat orang bahagia dulu. Amin. Selanjutnya orang menilai lu dengan kebaikan lu, ketulusan lu, respon orang itu di hatinya, bukan dari orang lain. Hati orang itu nyentuh bahwa dia sayang sama lu dengan sendirinya, bukan karena orang. Jangan mikirin uang, karena uang tidak jadi apa-apa buat kita. Terakhir saya nonton video Bang Madun tuh ngelarang orang-orang pada ngumpul nih bang. Coba kasih pesan bang. Tujuan gua begini ya. Sebenarnya lu pada bader dibilanginnya. Lu sama pemerintah susah dibilanginnya. Polisi yang punya namanya aturan lo kagak mempan. Presiden yang punya aturan tinggi lo kagak mempan. Sama siapa juga lo kagak mempan. Gua pusing mikirin anak muda sekarang. Gua bikin konten ngusir orang itu biar jenaka gimana caranya, tapi dengan gerakan gua yang luar biasa. Karena gua ikhlas ngomelin orang, akhirnya semuanya pecah di situ. Apa maksud disebut drum? Drum itu besar. Besar tidak bisa menghancurkan yang kecil. Nah, dalam keadaan begini, yang kecil pun bisa ngancurin yang besar. Betul. Maksudnya begitu. Karena di rumah aja nggak bisa pecah ngancurin orang-orang yang udah pada duduk begitu. Benar. Nggak langsung pergi kan. Betul. Tapi dengan yang kecil, lu pada takut. Sama yang besar lu kagak takut. Benar. Maksudnya begitu. Siap. Arti drum. Oke Mak ya. Ya. Cukup sekian. Saya mau pamit dulu. Ini. Astagfirullahaladzim, kaget mau balik, mau pamit, udah malam ini. Ah gitu. Iya, aduh masih pengang banget ya. Terus abis dari sini mau kemana? Mau nganjang. Mau apa? Nganjang. Iya, maaf ya. Pulang langsung pulang. Iya, pulang. Iya, pulang. Ya, Assalamualaikum, pulang. Awas tuh.